Mara Karma, tanggal 19 September tahun 1952 sampai 6 Mei tahun 2015, adalah penyanyi penulis lagu dangdut dari Indonesia yang meninggal di Rumah Sakit Awal Bros, Bekasi dalam usia 62 tahun. Ia terkenal melalui lagu Resesi Dunia yang dirilis pada tahun 1980. Mara Karma mengaransemen lagu untuk banyak penyanyi dangdut, di antaranya Ice Trisnawati, Iyeth Bustami, Mirnawati, Irma Erviana, dan Ida Zubaida. Selain itu, Mara Karma juga berkolaborasi dengan penyanyi Lilik MS, Nano Romanza, dan Iin Batara. Selain aktivitasnya sebagai musisi, Mara Karma juga mengetuai Asosiasi Hak Cipta Dangdut Indonesia, AHCDI, dan anggota bidang Litbang Dewan Pengurus Pusat Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, PAMI. Tahun 2012 sampai tahun 2017. Sekedar informasi, Haji Mara Karma adalah seorang pedangdut senior di era tahun 1980. Beliau besar dan berkembang sebagai penyanyi dangdut bersamaan dengan berkembangnya karir sang raja dangdut, Rhoma Irama. Hits dangdut rocks berjudul Resesi Dunia, yang dilahirkannya mampu membuat namanya dikenal luas oleh masyarakat pencinta dangdut tanah air. Selain itu, Haji Mara Karma juga dikenal sebagai pendangdut yang mampu membawa tema cinta dan politik ke dalam musik dangdut. Selain aktif menjadi penyanyi dangdut, Mara Karma juga dikenal sebagai musik arranger bagi beberapa pedangdut terkenal di tanah air seperti Ice Trisnawati, Mirnawati, Irma Erviana dan lainnya. Selain itu Mara Karma juga dikenal sebagai anggota salah satu personil grup dangdut Karisma yang sempat jadi saingan grup dangdut Soneta yang dilahirkan oleh Rhoma Irama. Dalam urusan pribadinya, pelantun tembang, Jeritan Derita, memang menderita sakit diabetes yang dideritanya sejak lama. Almarhum disemayamkan di kediaman beliau di Perumahan Galaksi, Jalan Sadewa 5, Bekasi. Kus Plus merupakan grup musik legendaris Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969. Sebelum hadir dengan nama Kus Plus, mereka menamakan dirinya sebagai Kus Bersaudara yang terdiri dari Tony Kuswoyo, lead guitar, Yon Kuswoyo, vokal, Yok Kuswoyo, vokal, bass guitar, dan Nomo Kuswoyo, drum. Kus Bersaudara sendiri mulai berkiprah sejak tahun 1960-an dengan mengandalkan musik yang berkiblat kepada band barat The Beatles. Namun sayangnya kecintaan mereka pada The Beatles justru membawa masalah dengan pemerintah. Sekelompok tentara dari Komando Operasi Tertinggi, KOTI, menangkap Kus Bersaudara karena mereka sering menyanyikan lagu The Beatles. Pemerintah beranggapan bahwa lagu-lagu The Beatles bisa membawa dampak buruk bagi generasi muda saat itu. Musiknya yang beraliran barat dinilai tidak sesuai dengan budaya timur. Tak sampai 3 bulan, akhirnya mereka dibebaskan oleh pemerintah, tanggal 29 September tahun 1965. Karena mendapat tugas dari Soekarno untuk mendukung gerakan Ganyang Malaysia. Setelah itu, Kus Bersaudara mengeluarkan berbagai single andalah seperti Bis Sekolah, Di Dalam Bui, Telaga Sunyi, dan Dara Manisku. Namun sayangnya menjelang tahun 1969, prahara internal melanda Kus Bersaudara. Tony mengharapkan totalitas bermusik dalam Kus Bersaudara, sedangkan Nomo saat itu masih terbagi dengan pekerjaan lainnya. Karena ketidaksamaan visi akhirnya membuat Nomo keluar dan disusul dengan Yok. Keluarnya Nomo dan Yok membuat anggota yang tersisa merekrut Murri, drummer, dan Totok Arbas. Sejak saat itu mereka memakai Kus Plus yang berarti plus 2 orang di luar keluarga besar Kuswoyo. Perjalanan karir Kus Plus mulanya tak berjalan mulus. Album mereka sempat tak laku di pasaran. Hal itu membuat Murri tak kehilangan akal, ia akhirnya pergi ke Jember untuk membagikan album Kus Plus secara gratis. Nama mereka mulai dikenal publik saat single andalan yang berjudul Kelelawar diputar di RRI. Sejak saat itu nama Kus Plus mulai merajai musik Indonesia. Mereka menjadi kiblat dan pelopor band-band Indonesia. Beberapa lagunya yang terkenal seperti Diana, Kolam Susu, Tulja Enak, dan Ojo Nelongso, menjadi hits di masyarakat luas. Berkat kepopulerannya tersebut mereka dinobatkan menjadi band terbaik dalam acara Jambore Band 1972. Kus Plus juga terkenal sebagai band yang amat produktif di belantika musik Indonesia. Mereka bahkan pernah mengeluarkan 22 album hanya dalam waktu setahun yakni 1974 disusul dengan 6 album di 1975 dan 10 album di 1976. Kesuksesan tersebut semakin berkibar setelah Nomo tiba-tiba kembali dan menggantikan Murri. Kus Plus kemudian menghadirkan lagu andalan, Kembali. Tak bertahan lama,
Setahun kemudian mereka kembali ke nama Kus Plus dengan bergabungnya Murray. Namun sayangnya di tahun 90-an popularitas mereka mulai meredup disalip band-band baru. Tak hanya popularitas yang menurun, penghasilan mereka juga berkurang drastis. Yon mengungkapkan bahwa royalti mereka hanya dibayar sekali untuk album dan tidak ada bonus tambahan. Bahkan di usianya yang menginjak cukup tua, Kus Plus masih harus sering manggung demi menyambung hidup meski hanya dengan dua orang, Yon dan Murray. Meski begitu, mereka tetap bertahan menyanyikan lagu-lagu lama. Awal 2014, Kus Plus harus kehilangan salah satu anggotanya. Murray meninggal di usianya yang ke-65 tahun akibat sakit, tanggal 1 Februari tahun 2014. Jenazah Murray disemayamkan di TPU Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta. Musisi yang punya riwayat penyakit darah tinggi dan hernia itu sempat mengeluh dingin sebelum wafat. Semasa masih hidup, Murray bersama Yon dan Yok menggelar konser nostalgia Kus Plus di Jakarta, 27 September 2013. Ini merupakan penampilan terakhir Murray bersama Kus Plus. Demikian, terima kasih.